Ibu, yang berikutnya mungkin ini yang perlu menjadi perhatian kita, jadwal PPDB. Ya. Sekarang kita sudah ada di bulan Mei ya Bapak Ibu. Tadi sudah ada yang disampaikan bahwa bulan Mei ini adalah waktunya sosialisasi. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pemaparan materi sosialisasi PPDB oleh narasumber. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, doa penutup. Ketujuh, dokumentasi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Mohon kepada hadirin untuk berdiri, baik yang di sekolah maupun yang berada di daring. Silakan, selamat datang Pak Lurah, Pak Dirjen. Monggo. Baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Monggo Pak, silakan. Daerah, badan usaha milik negara BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, itu maksudnya adalah bukti atas prestasi. Buktinya berupa apa? Berupa foto kegiatan lomba, misalnya seperti ini. Kemudian bisa juga berupa piala dengan identitas. Piala dengan identitas Bapak Ibu ya. Kemudian bisa juga piagam, bisa juga medali. Nah ini medali nanti ada cara bagaimana ini medalinya asli atau tidak, dan sebenarnya nanti panitia sudah diberikan informasi bagaimana melihat medali ini. Kemudian yang berikutnya adalah pilih raport di foto di scan ini, bukti-bukti prestasi yang perlu, yang nanti menjadi syarat ketika dia mau masuk di jalur prestasi, yang mungkin dari sebelum pendaftaran perlu kita sampaikan kepada CPD agar dikumpulkan atau disiapkan. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah, yaitu ada KIP dari program Indonesia Pintar yang terdaftar pada Dapudik, KIP yang terdaftar pada Dapudik Bapak Ibu. Kemudian ada program keluarga harapan, kartu keluarga sejahtera, kartu beras sejahtera, dan lain sebagainya itu yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dinas sosial, DTKS dinas sosial. Jadi kalau Pak Lurah biasanya apa betul ini yang catatan seperti ini ya. Kami nanti minta karena ini kewenangannya ada di dinas ya Pak ya, bukan dinas pendidikan maksudnya. Nanti kita minta datanya itu. Kemudian bagi warga masyarakat dalam kategori terlantar, miskin, yatim piatu yang menetap di panti asuhan dapat melampirkan surat keterangan dari pimpinan pondok panti asuhan dan terdaftar pada dinas sosial. Jadi ini adalah bagi warga masyarakat dari keluarga yang tidak mampu yang tidak memiliki kartu program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah, dapat melampirkan surat hasil musyawarah kelurahan yang menyatakan warga masyarakat bersangkutan telah diusulkan pada DTKS yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Kayaknya nanti Pak Punten ini Pak Lurah ada di sini atau mungkin wakil dari kecamatan ada. Nah ini yang perlu diketahui. Bapak dan Ibu, nah di tahun ini ada penyaluran calon peserta didik KIDM yang dikategorikan yang ekstrim. Ya nanti yang ekstrim Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu yang ada kategorinya. Yang ini datanya didapatkan dari dinas sosial Bapak ya. Nah ada. Nah itu ada penyaluran. Jadi bagaimana penyalurannya? Itu dari dinas pendidikan dalam hal ini tentu distrik Provinsi Jawa itu sudah menerima hari ini menerima data itu, kemudian akan dikoordinasikan kepada kepala cabang dinas, sudah dikoordinasikan kepada cabang dinas waktunya, kemudian dikoordinasikan kepada sekolah tujuan. Dan sekaligus informasi Bapak dan Ibu kepala sekolah, mungkin sudah ada yang diterima atau sudah ada yang belum ya. Kemarin informasinya melalui operator
sekolah ya? Sudah masuk ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada data CPD KETMST dari dinas dan cabang dinas ke sekolah tujuan, misalnya ke SMA 9, ke SMA 19, 18 atau kemana. Kemudian nanti sekolah itu menginformasikan kepada sekolah asal SMP, karena di situ ada asal SMP-nya. Disampaikan kepada sekolah SMP-nya dan untuk diinformasikan kepada orang tua. Dan ini sudah berjalan hari ini, dan nanti ini tidak mendaftar lagi, langsung diterima Bapak Ibu. Ini namanya makanya disalurkan. Nah, disalurkan. Ini yang tahun kemarin belum ada seperti ini, tahun ini ada. Disalurkan, dan nanti ketika sudah diberitahu, orang tua itu harus daftar ulang ya, orang tua dan anaknya tentu harus daftar ulang ke sekolah tujuan. Misalnya dapat ke SMA 19 ya, orang tuanya harus daftar ulang. Ini di sini terjadwal sampai dengan 31 Mei sampai hari Jumat besok Bapak Ibu. Makanya kalau mungkin ada tetangga saudara Bapak Ibu atau dari pihak kelurahan, silakan informasikan bagi yang kategori atau yang disalurkan ini segera mendaftar ke, kalau sudah ada informasi dari sekolah SMP-nya atau ditanyakan ke sekolah SMP-nya, segera mendaftar ke sekolah tujuan supaya tidak terlambat Bapak Ibu ya. Nah, ini yang mungkin informasi agak baru, tidak seperti tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi dari beberapa syarat umum maupun khusus, jadi jalur PPDB itu kalau kita pilah-pilah tadi ya, berarti ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi KETM dan PDBK, ada jalur perpindahan orang tua atau perpindahan tugas orang tua, maksudnya ada anak guru, dan juga ada prestasi baik rapot maupun kejuaraan itu untuk jalur PPDB-nya. Kemudian SMK, SLB kita tidak termasuk, yang langsung ke SMA ya. Jalur afirmasi itu yang tadi bagaimana sebenarnya sudah disinggung, bahwa jalur afirmasi itu adalah jalur untuk peserta didik baru yang berasal dari ekonomi tidak mampu atau KETM, peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK tadi disampaikan oleh Bapak Pengas Bina, yang meliputi penyandang disabilitas dan anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Nah, ini yang bakat istimewa biasanya agak sih, kalau yang disabilitas dan tadi di disabilitas katakannya tadi sudah disinggung atau disampaikan oleh Bapak Pengasuh Bina ya. Kalau yang jalur cerdas istimewa, bakat istimewa atau yang sering kita sebut CIBI itu dibuktikan dengan surat hasil diagnosa atau penilaian khusus dari ahli atau psikolog atau tenaga medis, karena ada anak-anak itu yang punya bakat khusus istimewa dan ada kecerdasan istimewa. IQ-nya ada syaratnya sekian, tadi sudah 125, kalau dulu syaratnya 130 ya. Tingkat kabupaten pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Tingkat provinsi disahkan oleh cabang dinas pendidikan. Nah, kejuaraan internasional nanti ada kurasinya dari Presnas. Kemudian kejuaraan di bidang olahraga tentu yang membidangi olahraga adalah organisasi atau cabang dinas olahraga di kota, provinsi atau daerah tersebut sesuai tingkat kejuaraannya. Kemudian kejuaraan di bidang lainnya, legalisasi sertifikat dilakukan oleh lembaga yang relevan dalam dan diterbitkan kejuaraan tersebut. Jadi intinya bisa juga sertifikat yang dilegalisir, tapi legalisirnya oleh siapa sudah ada ketentuannya. Bapak dan Ibu, kemudian jenis prestasi kejuaraannya tadi sudah disampaikan di depan bahwa bisa OSN, O2SN, FLS2N, LCSPN, ini semua oleh Kemendikbud ya. Kalau
teman-teman di sekolah ini sudah hafal ya, sudah tahu betul ini lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, yang diselenggarakan di luar Kemendikbud dapat berupa apa? Misalnya sains, teknologi, tepat guna, seni musik dan sebagainya. Bisa juga sampai dengan kepramukaan, keagamaan, ada bela negara, palang merah remaja, pasukan pengibar bendera atau paskibra, ada literasi, ada bahasa dan sebagainya, dan bahasa LDBI biasanya ada LDBI. Dan untuk yang keagamaan, ini tambahannya barangkali Bapak Ibu yang belum ada di tahun kemarin. Kalau untuk keagamaan kemarin kan hanya Islam Bapak Ibu, ya ini sekarang sudah ada yang dari bisa masuk menjadi syarat, yaitu dari agama Kristen yang jenis kejuaraannya namanya PES Parawi, ada juga dari agama Katolik, ada juga dari Hindu. Kalau dari Islam udah jelas ya, dari juga ada, dan dari Islam ada bisa MTQ, Qasidah, bisa Nasyid. Yang biasa kemarin dilakukan adalah lomba Hafiz Quran ya. Kemudian juga ada dari Buddha, juga bisa dari agama Konghucu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum paham ini, kita bisa lihat di Sapa Warga seperti apa. Karena di Sapa kita bisa mendaftar melalui jalur apa? Melalui atau menggunakan aplikasi Sapa Warga. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya mungkin ini yang perlu menjadi perhatian kita, jadwal PPDB. Ya. Sekarang kita sudah ada di bulan Mei ya Bapak Ibu. Tadi sudah ada yang disampaikan bahwa bulan Mei ini adalah waktunya sosialisasi dari cabang dinas provinsi, bahkan dari Pemda Kabupaten Provinsi Jawa Barat, kemudian juga dari cabang dinas, kemudian juga dari sekarang supplier dan juga sekolah. Ini pekan kemarin dan sebelumnya ini sudah dan sedang berjalan melakukan sosialisasi. Maka yang perlu disiapkan, informasikan kepada CPD itu yang ini Bapak Ibu. Bagaimana pra pendaftaran sekarang ini persiapannya, ya? Nah, ini SMT tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan sebagian besar sudah membagikan akun kepada siswa lulusannya ya, melalui operator dapoliknya. Makanya nanti pertama ditanyakan kepada CPD, sudah punya akun belum gitu ya, intinya seperti itu. Sudah dikasih akun belum oleh sekolah katakanlah begitu. Nah, setelah itu baru calon peserta didik CPD mengunggah dokumen-dokumen tadi yang disebutkan di depan ya, baik nilai rapor dan sebagainya ke sistem yang ada di aplikasi CPD tersebut. Nah, intinya yang mendaftar ini siapa gitu Bapak Ibu. Nah, pertama untuk mendaftar ini bisa oleh calon peserta didik secara mandiri atau sendiri. Karena anak sudah pinter-pinter dan SMP sudah mahir dan sebagainya terkait dengan IT, ini bisa mendaftar sendiri. Bisa daftar sendiri bisa, karena tadi sudah dapat akun dari sekolah asalnya, tinggal login ke website PPDB.